Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama untuk mengawali pelajaran pada pagi ini, langkah baiknya jika kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bukhari Anita Cobamestu. Hari ini saya akan menjelaskan tentang perbankan dasar di 10 keuangan 2 dan 10 keuangan 3, tepatnya di SMK Islam 1 Batu. Buku rujukannya buku karangan Dwi Harti, kurikulum 2013, KIKD 2017, penerbitnya Erlangga. Mungkin bukunya sudah pernah saya share di grup atau di Google Classroom, jadi silakan dibuka halaman 55 tentang lembaga keuangan, pelajaran perbankan dasar. Langsung saja. Oke, langsung saja. Untuk pagi hari ini kita akan belajar tentang lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank, terus lembaga perannya itu kayak gimana, sama keuntungan dan risiko lembaga keuangan kayak gitu. Next, lembaga keuangan bank itu apaan sih? Lembaga keuangan adalah suatu lembaga yang operasi sehari-harinya menjalankan jasa di bidang keuangan, yaitu berupa perantara intermediari dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang defisit dana, baik itu di sektor rumah tangga, swasta maupun pemerintah. Jadi kayak gini, kalau misalkan ada proses masuk dan keluarnya uang, itu bisa lewat lembaga keuangan bank. Nanti ada juga lembaga keuangan non bank kayak gitu ya. Next, lembaga keuangan bank itu apa saja sih? Ada 3. Jadi ada bank umum. Bank umum ini kayak seperti Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Danamon. Nah, sama Bank Sentral. Bank Sentral Indonesia ini Bank Indonesia. Jadi yang pencipta uangnya nanti juga Bank Indonesia kayak gitu ya. Kalau misalkan pengertiannya bisa langsung dibuka di halaman 57. Bank Sentral memegang fungsi sebagai bank sirkulasi dan leader of the last resort. Jadi dia yang berkewajiban untuk mengelola keuangan sifat moneter sama keuangannya kayak gitu. Dan dia berhak untuk meregulasi kebijakan-kebijakan keuangan yang ada di seluruh Indonesia. Bank-bank umum ini juga berada di bawahnya Bank Sentral. Jadi untuk kebijakan makroprudensialnya Bank Indonesia yang mengatur, lalu untuk yang mikroprudensialnya ada di bawahnya OJK kayak gitu. OJK yang mengawasi bank-bank BRI, Mandiri, BNI, BTN, BCA, Danamon, Bank Syariah, Bank Muamalat, Bukopin, Lippo, dan bank lainnya ini. Lalu yang ketiga, jadi untuk yang pertama itu ada Bank Sentral, Bank Indonesia. Bank yang kedua ada bank umum, seperti bank-bank pada umumnya. Bank Sentral hanya ada 1, sedangkan bank-bank umum ada yang lainnya, seperti kalian lihat-lihat di daerah-daerah kalian itu. Lalu lembaga keuangan bank ada juga yang namanya Bank BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Di sini kalau di bank umum fungsinya untuk masuk juga nabung, lalu ada simpan pinjam. Nah, BPR ini khusus untuk keluar saja atau memberikan pinjaman gitu. BPR juga lebih fokus ke bank-bank untuk melayani masyarakat kecil pedesaan. Biasanya BPR ini ada di desa-desa atau di daerah-daerah kayak gitu ya. Di kota-kota ini jarang ada BPR, adanya BPR yang skalanya lebih besar kayak gitu. Next, lembaga keuangan itu juga ada yang dinamakan lembaga keuangan bukan bank. Dia mengelola keuangan, sirkulasi keuangan masuk dan keluar, tapi dia bukan berupa bentuk bank. Dia ada pasar modal, koperasi, pegadaian, terus perusahaan pengkredit,
ada yang dinamakan perusahaan penjamin, terus ada perusahaan asuransi, ada dana pensiun, ajak piutang, bursa efek, lalu ada pasar uang, pasar modal, modal ventura, terus ada perusahaan penghasil kartu kayak kartu-kartu debit, kredit, dan ada perusahaan finance ini perusahaan keuangan kayak gitu ya, reksadana kayak gitu. Ini untuk mengelola reksadana. Sekarang akan saya jelaskan satu persatu tentang lembaga keuangan non-bank ini. Yang pertama ada pasar modal. Pasar modal itu apa sih? Kita buka sama-sama. Ini sifatnya nanti saya buat video ini buat review sama menjelaskan secara detail dan yang mudah untuk dipahami. Untuk teorinya bisa kalian baca sendiri di buku ini, oke? Nah, lembaga keuangan bukan bank yang pertama yaitu kita bahas pasar modal. Pasar modal itu apa? Sesuai dengan pengertian di buku, semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan pengeluaran kertas berharga. Yang perlu garis bawahi di sini, pasar modal itu bergerak pada surat-surat berharga jual beli, misalkan saham atau apapun itu yang bisa dijual dibelikan ke negara begitu. Nah, pasar modal ada dua jenis. Yang pertama yaitu pasar perdana sama pasar sekunder. Primary market ini adalah penjualan perdana efek oleh perusahaan penerbit sebelum dijual melalui bursa efek. Misalkan kalian tahu PT Selecta, yaitu pariwisata yang ada di Kota Batu, salah satu pariwisata yang ada di Kota Batu, dia itu sudah TBK atau terbuka, sahamnya bisa dimiliki oleh orang lain kayak gitu ya. Nah, kalau misalkan kita perumpamaan di pasar modal ada dua, ada primary market sama secondary market. Yang primary market berarti si PT Selecta ini langsung menawarkan ke masyarakat. Kalau misalkan di secondary market, penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir, ada kayak calo kayak gitu. Bahasa singkatnya kasarnya adalah ada calo kayak gitu, tapi calo tersebut juga perusahaan seperti itu. Lalu ada tadi ada pasar uang di slide selanjutnya ya. Ada yang namanya penjamin efek juga di selanjutnya. Ada koperasi simpan pinjam. Koperasi seperti pada umumnya yang kalian tahu, koperasi itu digunakan untuk menghimpun dana dari para anggota, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota. Dan pegadaian juga barang-barang yang digadaikan kayak gitu. Pegadaian lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Jadi kita misalkan ada barang berharga seperti suratnya rumah atau suratnya sepeda, kita gadaikan ke pegadaian, maka kita akan mendapatkan pinjaman kayak gitu. Setelah nanti beberapa waktu akan dikembalikan lagi setelah kita bisa melunasi pinjaman tersebut. Lalu ada Jamkrindo ini termasuk perusahaan apa? Jamkrindo ini termasuk perusahaan penjaminan. Perusahaan penjaminan ini seperti melakukan kegiatan dalam bentuk pemberian jasa penjaminan untuk menanggung pembayaran kewajiban keuangan yang terjamin. Jadi misalkan kita suatu perusahaan gitu, saya memegang perusahaan, lalu perusahaan saya itu bangkrut dan tidak bisa tidak liquid lagi dan tidak bisa mengembalikan utang saya. Lalu ada Jamkrindo sebagai perusahaan penjamin yang menjamin perusahaan saya sehingga bisa bangkit lagi dan bisa memperbaiki perekonomian yang ada di dalam perusahaan kayak gitu ya. Lalu ada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi ini perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. Kita membayar premi lalu kita diberikan suatu fasilitas kayak gitu. Salah satu contoh perusahaan asuransi yang ada di Indonesia itu ada Allianz atau BNI Life, lalu Insurance Sinar Mas, Reliance Life, Tugu Mandiri, Asa Life, Tugu,
Askrindo, Aswasta, dan lain sebagainya seperti yang kalian tahu. Next, lembaga keuangan non-bank lagi ada yaitu dana pensiun. Jadi dia mengelola dana-dana pensiun pegawai negeri atau pegawai swasta. Ada namanya perusahaan penjamin efek. Jadi kalau tadi di pasar modal tadi ada secondary market sama primary market, sebelum masuk ke pasar modal maka penjamin efek ini masuk di IDX ini di perusahaan penjamin efek. Jadi benar-benar nggak efek itu atau saham itu real atau nyata gitu. Nah di sini ada pasar uang. Pasar uang ini tempat diperdagangkannya surat berharga yang punya jangka waktu kurang dari 1 tahun. Kalau di pasar modal itu tadi surat berharga diperjualbelikan tapi dengan jangka waktu paling lama itu adalah 5 tahun dan 10 tahun, maka di pasar uang ini diperjualbelikan juga tapi dengan jangka waktu yang lebih pendek kurang dari 1 tahun. Nah, modal Ventura ini apalagi? Selanjutnya ada modal Ventura. Modal Ventura kegiatan usaha dipisahkan dari bidang usaha perusahaan pembiayaan. Modal Ventura adalah usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Nah, jadi ada penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Modal Ventura di luar saham pribadi. Lalu ada perusahaan pembuat kartu, dia yang menyediakan jasa untuk membuat credit card, debit card gitu. Dan yang terakhir ada perusahaan reksadana. Reksadana menghimpun dana masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ini kurang lebih sama seperti pasar modal, tapi reksadana ini memiliki resiko yang lebih kecil daripada pasar modal. Oh ya, saya lupa ada Ancak Piutang. Ancak Piutang ini adalah perusahaan yang usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit. Jadi kalau tadi kita udah bangkrut, dia bisa menanganinya, Ancak Piutang. Lalu ada peranan lembaga keuangan itu pertama peran lembaga keuangan dan ada faktor yang mempengaruhi lembaga keuangan. Perannya adalah pengalihan aset atau aset transmutation, likuiditas, alokasi pendapatan, dan transaksi kayak gitu. Nah, saya bacakan satu-satu, nanti saya bahas. Di bagian 1 ada pengalihan aset, yaitu lembaga keuangan memiliki aset yang bentuk janji-janji untuk membayar atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjaman. Kurang lebih seperti pegadaian, tapi ini adalah asetnya suatu perusahaan. Nah, yang dimaksud likuiditas ini yang berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat yang dibutuhkan. Perusahaan tersebut bisa dikatakan sebagai perusahaan yang aman-aman saja jika tingkat likuiditas perputaran uangnya itu aman-aman saja saat waktu yang dibutuhkan dan uangnya itu aman. Lalu alokasi pendapatan yang dimaksud di sini adalah penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa di masa datang mereka akan pensiun sehingga pendapatannya jelas akan berkurang. Saat perusahaan memberikan gaji, dia harus berpikir bahwa alokasi pendapatan yang diterima oleh setiap pegawainya itu cukup dengan menyisihkan sebagai uang pensiun mereka. Dan yang terakhir ada peranan lembaga keuangan sebagai transaksi. Kita butuh lembaga keuangan seperti bank, lalu dan lembaga keuangan non-bank lainnya itu digunakan supaya uang kita berputar dan transaksi kita mendapatkan jasa. Next, faktor yang mempengaruhi lembaga keuangan. Besarnya peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah kayak gitu. Nah, besarnya peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah
Kalau misalkan nggak ada uang yang berputar di kalangan menengah ke bawah, maka perekonomian bisa dikatakan sulit berkembang kayak gitu karena uang yang berputar itu sedikit. Lalu pesatnya perkembangan industri dan teknologi. Dengan banyaknya industri dan teknologi kan kita membutuhkan banyak jasa kan. Dari situ kita juga membutuhkan banyak uang atau pos yang harus kita keluarkan itu harus lebih besar karena kita membutuhkan teknologi tersebut. Dan yang ketiga ada besarnya denominasi instrumen keuangan menyebabkan sulitnya penabung kecil memperoleh akses. Besarnya denominasi instrumen keuangan menyebabkan sulitnya penabung kecil memperoleh akses. Jadi biasanya lembaga-lembaga keuangan atau bank-bank itu kan ada syarat minimum untuk penabung atau ada syarat minimum untuk kita dikeluarkan kreditnya itu. Nah, hal tersebut jadi kayak batasannya orang-orang yang kelas menengah ke bawah itu karena mereka itu nggak ada uang yang lebih banyak kayak gitu. Atau syarat-syarat untuk memperoleh kreditan itu nggak ada yang layak. Dan yang keempat ada skala ekonomi dan ruang lingkup dalam produksi dan distribusi jasa-jasa keuangan. Lalu lembaga keuangan menjual jasa likuiditas yang unik, mengurangi biaya likuiditas bagi nasabahnya. Ini seperti program-program baru di perbankan itu mereka harus bisa melikuidkan atau harus bisa melancarkan perekonomian atau tingkat keuangan yang ada. Lalu ada keuntungan jangka panjang. Lembaga keuangan diperoleh dari simpanan masyarakat dengan tingkat bunga yang relatif rendah yang oleh bank dipinjamkan kepada debitur dengan tingkat harga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih panjang serta resiko yang lebih kecil. Ada lagi yang di bagian D yaitu hampir terakhir, keuntungan dan resiko lembaga keuangan. Satu, gimana kalian pasti penasaran gimana sih cara bank itu memperoleh keuangan dari proses transaksinya. Pertama ada yang bank tersebut itu menggunakan sistem spread based income dengan free based income. Ini beda lagi dengan perbankan syariah gitu ya. Mereka berlandaskan sama prinsip lain kayak gitu sesuai dengan syariah, tapi ini khusus dengan perbankan konvensional. Yang pertama yaitu spread based income adalah cara bank memperoleh keuntungan dari selisih antara bunga simpanan dan bunga pinjaman atau kredit. Jadi kan misal kalian menabung kayak gitu ya, kalian menabung selama 1 bulan terakumulasi atau jumlahnya setiap hari nabung di bank 10.000. Nah, selama 1 tahun misalkan ini langsung perhitungannya kayak spread based income misalkan setiap hari menabung sebesar 10.000. Berarti selama 1 bulan uang kita yang terkumpul adalah 300.000 di bank. Nah, bagaimana caranya bank ini mendapat keuntungan dari tabungan kita? Di awal pembukaan tabungan kita pasti dikasih pilihan kayak gitu. Bunganya ada 0,5 ya. Oh iya, sebentar. Ya. Oke. Jadi untuk misalkan selama 1 tahun ini kita dikasih bunga 0,5% kayak gitu ya. 0,5% berarti uang kita akan dipotong sebesar 0,5%. Ada yang biaya administrasi, lalu biaya bunga kayak gitu. Kalian pasti tahu, coba dilihat buku tabungannya. Nah, selama 1 bulan 300.000. Nah, selama 1 tahun berapa? Selama 1 tahun maka 300 dikali 12 gitu ya. 300.000 kali 12 sama dengan 3.600.000. Sedangkan kita harus dipotong 3.600.000 dipotong bunganya karena kita udah titip ya, kali 0,5%. Kita hitung 3.600.000 kali 0,5%.
18.000. Jadi total tabungan kita nanti adalah 3.600.000 dikurangi 18.000. Hasilnya 3.582.000. Gini. Jadi nanti total uang yang ada di tabungan kita ini berkurang karena kita membayar 0,5% bunganya. Nah, kenapa? Kan kalian pasti penasaran, bank itu dapat uang dari mana sih? Kita itu bayarnya dari mana? Nah, ini yang sistemnya yang kalau misalkan dari bunga simpanan. Kalau misalkan dari bunga kredit, pinjaman kredit gimana? Saya jelaskan lagi. Sebentar saya pindah yang bagian free base income-nya ya. Nah, kalau misalkan gimana bank mendapatkan keuntungan dari bunga pinjaman atau kredit? Saya jelaskan. Nah, dari bunga pinjaman, misalkan kita pinjam di bank, kita dipinjam di bank selama 1 bulan ini 5 juta. Nah, jangka waktu pengembaliannya saya 10 bulan. Berarti kan selama 5 juta itu seharusnya bagi langsung 10 bulan kita per bulannya bayar ke bank 500.000. Tapi pada prakteknya kan nggak kayak gini. Bank ada jasanya, kita ngeluarkan duit berarti kudu ono balenane, harus mendapat keuntungan. Biasanya kita ditarik 1%. Kalau nggak gitu dengan bunga 10%. Bunga 10% adalah bunga paling rendah. Berarti sama perhitungannya kayak tadi. 5 juta dikali 10% ini berapa? Kali 10%. 10%-nya 5 juta adalah 500.000. Maka total yang harus kita bayarkan di akhir 10 bulan itu tadi, misalkan pinjamnya Januari, berarti sampai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Oktober harus bayar sejumlah 5.500.000. Nah, sekarang gimana caranya per bulan kita ngangsur kayak gitu? 5.500.000 dibagi 10 ada 550.000. Nah, selisihnya apa berarti? 550.000 dikurangi 500.000, selisihnya 50.000. Nah, ini keuntungan bank setiap bulan. Gitu ya, paham ya? Oke. Next. Yang tadi kan ada free base income. Nah, ini yang kedua ada yang namanya free base income. Free base income adalah cara bank memperoleh keuntungan dari transaksi dalam jasa-jasa bank. Keuntungan yang diperoleh dari jasa bank ini antara biaya administrasi 15.000 atau 18.000. Setiap bank itu bisa berbeda. Lalu biaya kirim, kalau misalkan kita meminta rekening koran 6.000 biasanya. Lalu ada biaya sewa atau biaya iuran yang lainnya kayak gitu. Kenapa kok dinamakan sebagai free? Karena kita tidak mendapat apa-apa. Maksudnya itu di luar kegiatan bank tersendiri, kayak biaya administrasi, biaya materai kayak gitu. Dan selanjutnya, hampir terakhir, resiko yang dihadapi lembaga keuangan ini apa aja sih? Ada resiko kredit, lalu resiko likuiditas, terus resiko suku bunga, resiko pasar, ada resiko luar neraca. Resiko kredit ini gimana kalau misalkan nasabah-nasabahnya itu nanti macet. Terus resiko likuiditas, tiba-tiba dari penarikan kewajiban dapat menyebabkan lembaga rugi atau kolaps. Terus resiko suku bunga, kalau misalkan saya mengeluarkan suku bunga 0,5% atau 10% itu bagaimana nanti?
ada yang namanya resiko pasar juga. Resiko pasar ini lebih mengarah ke surat-surat berharga yang diperjualbelikan oleh bank tersebut dengan ada yang dinamakan resiko warna cahaya, yaitu muncul dari perusahaan keuangan sebagai hasil jadi antar banknya itu. Ke slide terakhir ada juga resiko nilai tukar asing. Jadi biasanya kan nilai tukar kita itu fluktuatif. Misalkan kalian dengan dolar saja hari ini kan sudah menembus 14.000 sekian gitu ya. Nah, dari pertukaran uang yang kita lakukan itu bisa jadi bank itu mengalami defisit atau selisih kayak gitu. Maaf. Selanjutnya ada risiko negara atau kedaulatan. Jika tiba-tiba terjadi perang kayak gitu, lembaga keuangan kolaps dan dibom, uangnya hilang semua kayak gitu, kita bisa saja nanti inflasi kayak gitu atau intervensi dari pihak luar. Jadi Indonesia punya utang misalkan ke Amerika Serikat, terus marketnya Amerika Serikat ini berkata atau membuat kebijakan bahwa pengkreditan itu harus orang yang bergaji di atas 10 juta kayak gitu. Berarti kan otomatis yang masyarakat menengah ke bawah itu kan nggak ada yang mendapatkan kredit kayak gitu. Padahal fungsinya lembaga keuangan adalah untuk memperlancar sistem ekonomi dengan cara memberikan kredit kepada masyarakat kayak gitu. Lalu ada risiko teknologi sama resiko operasional dan resiko insolvensitas, yaitu resiko perusahaan keuangan tidak cukup modal ini yang bisa digaris bawahi. Sekian pelajaran perbankan dasar bab 3 hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar atau di WA. Untuk UTS-nya insya Allah nilai-nilai kalian itu banyak yang jelek, tapi enggak apa-apa. Remedinya adalah mengkomen semua video kayak gitu ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.